Guys, gimana kabar kalian? Sebelumnya, lo pernah nggak sih ngediagnosa diri lo kena penyakit parah gitu? Atau misalnya pas pandemi gini, lo pernah flu atau demam, terus lo ngediagnosa, jangan-jangan gue kena corona. Atau lo pernah gak nyaman sama diri lo dan lo mendiagnosis kalau ada yang salah dalam kesehatan mental lo. Kalau lo pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, berarti lo udah klik video yang tepat buat nambah ilmu lo. Jadi sebenarnya self diagnosis itu apa? Self diagnosis itu lo ngediagnosis diri sendiri mengidap sebuah gangguan atau penyakit berdasarkan pengetahuan diri sendiri atau informasi yang didapatkan secara mandiri. Atau gampangnya lo lagi berasumsi seolah-olah lo tahu nih masalah kesehatan yang lo alamin. Padahal seharusnya diagnosis ditentukan berdasarkan gejala, keluhan, riwayat kesehatan, serta faktor lain yang lo alamin. Saat mendiagnosis diri, lo pasti sering nyimpulin suatu masalah kesehatan fisik maupun psikologis dengan berbekal informasi yang lo miliki. Nah, yang lo harus tahu juga self diagnosis ini bisa berpengaruh pada kesehatan mental yang mana lo bakal ngalamin kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya, kayak yang gue contohin di awal video. Atau misal, lo belakangan ini sering banget ngerasa pusing. Terus lo cari tuh, kenapa ya kok gue bisa pusing? Nah sayangnya lo cari tahunya cuma dari internet doang, bukan dari sumber yang benar-benar terpercaya, dokter misalnya. Dan kalau diterusin self diagnosis ini bahaya. Pertama, ini bakal berdampak negatif pada diri sendiri. Di saat ada seseorang yang melakukan self diagnosis bahwa misalnya dia menderita gangguan kecemasan, nah padahal kalau orang ini mau cari pertolongan dokter, ada kemungkinan lain berupa gejala fisik yang dia alamin. Bisa saja yang dia alamin bukan gangguan mental, tapi penyakit fisik yang harus segera diobati, seperti kondisi aritmia. Nah, bahaya self diagnosis yang kedua, itu risiko terjadinya kesalahan cara lo nanganin tuh gangguan yang belum tentu benar-benar lo alamin. Misalnya nih, lo berisiko mengkonsumsi obat ilegal. Obat-obatan itu selain ilegal juga bisa aja nimbulin efek samping, interaksi obat, kesalahan dalam cara konsumsi, hingga kesalahan dosis. Lo juga gak boleh tuh konsumsi obat yang lain yang gak bisa dikonsumsi oleh semua orang. Suatu jenis obat yang bisa aja aman-aman buat temen lo, tapi belum tentu hal tersebut berlaku juga buat diri lo. Jangan konsumsi obat tanpa adanya instruksi dari dokter. Gak cuma itu, bahaya self-diagnosis lainnya yaitu ngebuat lo menunda konsultasi dengan ahli kejiwaan dan mendapatkan penanganan yang paling tepat. Kenapa sih harus ke dokter, psikolog, atau psikiater? Karena ketika kita didiagnosa oleh psikolog atau psikiater, setidaknya ada pihak yang bertanggung jawab ketika memang diagnosa yang diberikan tidak akurat. Coba deh lo bayangin ketika aplikasi atau laman internet itu ngasih diagnosa yang salah ke penggunanya. Apakah ada jaminan untuk bertanggung jawab? Dan lo harus bedain dengan dokter, psikolog, atau psikiater yang memang udah punya kode etik sendiri saat ngelakuin treatment ke kliennya. Dikutip dari Psychology Today, orang yang melakukan self-diagnosis berarti menganggap bahwa dirinya tahu tentang seluk-beluk diagnosis itu. Meskipun memang terjadi banyak perubahan dalam diri dan lo ngerasa sangat tahu akan diri lo, tapi bukan berarti lo bisa mendiagnosis apa yang terjadi pada diri lo. Jika memang lo ngerasa kayak what's wrong with me or what's wrong with myself, saran gue alangkah baiknya lo konsultasi ke ahlinya. Ya ketika lo ngerasa ada yang salah secara fisik atau mungkin lo flu berhari-hari dan demam tinggi, lo bisa langsung ketemu sama dokter. Atau ketika lo ngerasa gelisah yang mana secara psikis ada masalah, lo bisa langsung atur jadwal buat ketemuan sama psikolog. Dengan demikian, kekhawatiran dalam diri lo bisa langsung jelas dan ditemuin jawabannya. Jadi, mulai sekarang hindari mendiagnosis diri lo sendiri. Hindari juga buat ngasih penilaian atas apa yang dialamin orang lain.
Jika lo nilai apa yang dirasain diri lo sendiri aja lo bisa salah, apalagi menilai apa yang dirasain orang lain. Pengetahuan yang lo miliki memang berharga, tapi ada baiknya pengetahuan itu nggak senantiasa ngebuat lo puas dan merasa paling memahami orang lain. So, keep it up and stop do that thing to yourself and others. Oh iya, untuk mendukung platform ini jangan lupa untuk follow Instagram @pertemanansejiwa dan klik subscribe di kanal YouTube Pertemanan Sejiwa. Jangan lupa klik tombol like and share ke semua orang agar mendapatkan manfaat dari konten ini. Akhir kata, dan gue gak pernah capek buat ngingetin bahwa yuk tanamin ke mindset lo bahwa diriku berharga. Gue Reina pamit undur diri, see you on the next video guys.